Assalamualaikum, Andre. Baik, Mbak. Andre di mana? Apa? Kamu di mana? Kamu di Istanbul baru mendarat ya? Baru mendarat, Mbak. Baru banget mendarat. Sehat, Andre sehat. Inilah suara Andre Prasetyo Nugroho. Ada yang luka? Mau mati, Mbak. Ya Allah, Andre. Nyalain videonya. Yang lain lebih parah, Mbak. Kenapa? Ada yang patah, segala macem. Astagfirullahaladzim. Terus? Jurnalis TV Tempo yang ikut dalam misi kemanusiaan Global Sumber Flotilla atau GSF yang menuju ke Gaza, Palestina. Andre menelpon dengan kabar kurang baik kepada keluarganya. Dan Andre baru saja tiba ke Istanbul, Turki, yang sebelumnya dikabarkan ditahan oleh militer Israel. Di perairan internasional, dia berlayar bersama 430 orang lainnya ke arah Gaza, Palestina, yang membawa bantuan kemanusiaan akibat blokade pemerintah Israel. Assalamualaikum, Andre. Baik, Mbak. Andre di mana? Apa? Kamu di mana? Kamu di Istanbul baru mendarat ya? Baru mendarat, Mbak. Baru banget mendarat. Sehat, Andre sehat. Enggak, Mbak. Ada yang luka? Mau mati, Mbak. Ya Allah, Andre. Nyalain videonya. Yang lain lebih parah, Mbak. Kenapa? Ada yang patah, segala macem. Astagfirullahaladzim. Terus? Ya udah, itu lagi diinin sama KJRI. Mereka bakal diobatin kok, tenang aja. Oke. Aku belum punya HP sampai sekarang, Mbak. Mbak minta tolong kabarin Mbak Desi. Oke. Dan iya, aku baik-baik aja kok. Oke, Andre. Hilang semua, Mbak. Maaf ya. Oke, aman-aman. Kamu ada yang luka? Banyak. Serius? Serius. Kamu dikasih makan, minum? Minum jarang, makan itu cuma dikasih roti-rotian. Aku jadi hunger strike. Jadi nggak makan aku. Allah. Baru makan enak tuh tadi banget di pesawat. Udah itu. Di pesawat dikawal siapa? Di pesawat, bentar ya, Mbak. Di pesawat itu ini, Mbak, pakai Turkish Airlines dari Ashdod, dari Israel, bandara di sono ada. Oke, katanya kamu di Istanbul sampai hari apa? Aku nggak tahu, belum tahu ini informasi selanjutnya seperti apa. Ini kita baru banget ketemu ngumpul. Oke, ini kamu pakai HP siapa? Ini aku pakai HP staf KJRI yang ada di Istanbul. Oke. Oke, yang penting kamu segera diobati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maimun, koordinator Global Peace Convoy Indonesia dan Steering Committee Global Sumur Flotilla, ingin menyampaikan bahwasanya baru saja kami menerima daftar nama dari Israel yang diberikan kepada tim pengacara di sana, dan di dalamnya 9 WNI tertera di sana. Tapi kemudian yang perlu kita tunggu adalah manifest dari pesawat. Apakah kesembilannya masuk ke dalam pesawat, dan untuk itu tunggu 2-3 jam lagi, insya Allah kami akan update kembali. Jadi alhamdulillah 9 WNI saat ini ada dalam daftar yang dibebaskan dari penculikan, dan jika mereka sampai ke Istanbul, yang pertama akan kami lakukan adalah mengambil kesaksian mereka atas penyiksaan yang dilakukan oleh penjajah Israel, dan selanjutnya kemudian membangun legal dokumen untuk membawa ini kepada tempat untuk membawa ini kepada pengadilan ICC, insya Allah. Jadi terima kasih banyak kepada bangsa Indonesia
setanah air yang mendoakan dan berjuang dengan cara mereka masing-masing. Insya Allah semoga segera ada data manifest dan semoga memang akan segera sampai bersama dengan keluarga secepat mungkin. Terima kasih. Pemerintah Indonesia dengan penuh rasa syukur menyampaikan bahwa 9 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0 saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki, dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke tanah air. Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Turki atas peran aktif dan dukungan penuh dalam memfasilitasi proses pemulangan ini. Perkembangan positif ini merupakan buah kerja keras dan koordinasi erat yang dilakukan pemerintah Indonesia secara intensif sejak menerima laporan pencegatan armada GSF 2.0 dan Kemlu RI melalui Direktorat Pelindungan WNI telah mengoptimalkan seluruh kanal diplomatik yang tersedia, termasuk melalui KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul, serta menjalin komunikasi aktif dengan otoritas dan mitra internasional terkait guna memastikan keselamatan dan percepatan pembebasan seluruh warga negara Indonesia. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan, tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi. Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pemulangan ini hingga seluruh WNI tiba kembali ke tanah air dengan selamat. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh warga negara Indonesia yang telah mendoakan keselamatan para saudara-saudara kita yang ditangkap ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas arahannya sehingga proses ini bisa berlangsung dengan lancar. Terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Komisi 1 DPR RI yang terhormat serta semua pihak yang tidak mungkin kami bisa sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Semua pihak sudah berupaya sehingga saudara-saudara kita dapat keluar dari wilayah Israel dan kita harap semoga segera kembali ke Indonesia dalam keadaan aman, sehat, dan tidak kurang satu apapun. Terima kasih. Sebelumnya, aktivis Global Sumut Flotilla yang berlayar dari Turki dengan 430 orang dari 40 negara kini dijadwalkan dideportasi ke Turki setelah Israel mendapatkan status blacklist internasional atau kecaman atau kemarahan global terhadap sebuah tindakan atau kebijakan yang merugikan warga negara lain dengan melakukan kekerasan, pelecehan seksual dan lainnya yang dilakukan sebuah negara seperti Israel. Batas 30 peserta Sumut Flotilla diterbangkan ke Turki diperkirakan tiba di Turki pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Termasuk 9 warga negara Indonesia yang diculik militer Israel akhirnya bisa menghubungi keluarga di Indonesia untuk pertama kalinya. Florida, America, United States. Yeah, hello. Come back. Thank you so much. Yes, we are together, my brother. I'm very happy to see you.
How are you, my brother? Good to see you. Good to see you too. Good to see you. Good to see you, my brother. Decent shape, huh? Welcome back, brother. How are you, man? Good to see you. So good to see you, my brother. How are you from? How are you doing? I'm good, and you? Good to see you, my brother. Good to see you. Everybody's asking for you, my brother. How are you? Good to see you. Welcome back. Thank you. So good to see you, my brother. Welcome back. How are you, Navid? So the communists are here. Brother. Welcome back. ¿Cómo está, mi hermano? Ustedes fueron increíbles. Que viva tu bote. Fue un esfuerzo heroico. Estamos juntos, Sí. ¿Cómo está, mi camarada? ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! How are you, my brother? ¿Cómo está? Qué bueno, mi camarada. Bienvenido otra vez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Konsul Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, alhamdulillah hari ini bersama-sama 9 saudara-saudari kita yang bergabung dalam misi GSF Global Summit Flotilla telah bersama kami dalam kondisi sehat walafiat walaupun mereka selama 3-4 hari mengalami kekerasan fisik, ada yang ditendang, dipukul ataupun disetrum. Nanti kami akan mengatur kepulangan saudara-saudara kita ke tanah air dalam kesempatan pertama. Terima kasih. Mereka tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026 sekitar pukul 10.26 waktu Indonesia Barat. Setelah disergap oleh militer Israel sejak Senin 18 Mei 2026 di perairan internasional menuju Gaza, Palestina. Di Istanbul, Turki, mereka menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum pulang ke tanah air. Pas di intercept itu mereka tuh kayak malaikat. Everything is okay, fine. Beberapa di antaranya mengaku terluka akibat kekerasan dari militer Israel. Pas di intercept itu mereka tuh kayak malaikat. Everything is okay, fine. Masuk ke kapal gedenya. Teroris. Wah, saya ngeliat bu, Todi udah lemes bu, udah mau mati. Yang lu terkapar itu. Kapal. Yang pas udah nyampe Asdod di tanah, wah itu paling keji itu, Gak bisa saya maafin bu, bener. Kepala saya ini mungkin cempung kayak ini bu. Maaf bu, nggak apa-apa. Saya nahan kadang pakai pala, pakai jidat. Tangannya di belakang kan? Nah, tanganku di belakang mau mati karena dia ngikatnya terlalu tebal. Akhirnya peredaran darah gua nih nggak bisa jalan dan itu bikin gua mau pingsan. Ini ditarik-tarik pakai motor. Tadi udah dipoto guys. Belum. Bir langsung. Tavşan avlar gibi İsrail askerleri. Sementara aktivis Turki ini menceritakan
pada pemukulan di Ashdod tersebut, çıkaracak. Bütün bahwa dia dipukul sebanyak 5 kali oleh 27 tentara IOF. adaleti görmeye Dengan hanya 5 pukulan itu pun, dia sudah tidak mampu menahan rasa sakit yang dirasakannya. bize destek olan Lebih lanjut, aktivis Turki ini mengatakan, milletiniz, bayangkan rakyat Palestina yang mereka rasakan dengan dipukul, disiksa, teşekkür ederim. dan dizolimi Ayrıca selama yukarıda berpuluh-puluh tahun. tavşan avlar gibi İsrail askeri Bagaimana rasa penderitaan yang mereka tanggung setiap harinya. dünya neden sesini Tuturnya. çıkarmıyor? Ne zaman Aktivis ini juga çıkaracak? mempersoalkan dunia, sampai kapan dunia tahu dan terus berdiam diri dan tidak bertindak. Adaleti görmeye davet ediyorum. Ve bu arada bize destek olan tüm devlet büyüklerimiz, milletimiz, sizler, bütün dünya halkına, bütün basına çok çok teşekkür ederim. Ayrıca like an escalation in violence there where there was sexual assault and there was like physical violence. This time there was much more. I was on one of the prison boats where 180 people were systematically bashed and beaten. We have 40 people who have broken ribs. We have 12 sexual assaults. We have people who were tasered in the face. People who were syringed with unknown sedatives. We were tortured. I was put down every time. They put so much water underneath that I was going to drown. I was actually assaulted in this kind of torture chamber, and 5 men were bashing me and smashing my face. And then it just continued for the whole time, whether that was a prison boat or whether that was where we were taken to Ashdod. It was a relentless and very targeted and very planned campaign of violence so that we can come back. But, you know, they've broken our bones, or they haven't broken our soul. Now that I've met them, I know that they don't have a soul. So we are much stronger than they are. Sebelumnya, para aktivis Protila yang berjumlah 350 orang ditahan dan dibawa ke pelabuhan Ashdod. Kemudian para aktivis dan jurnalis sempat mendapat perlakuan keji. Menurut kelompok hak asasi manusia Israel mengungkap bahwa para aktivis kemanusiaan dari armada kapal global Semut Flotilla diduga mengalami penyiksaan selama berada di tahanan Israel. Dalam keterangannya menyebut, para aktivis mengaku menerima sengatan listrik berulang selama masa penahanan. Selain itu juga dugaan kekerasan fisik. Otoritas Israel juga dilaporkan melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah aktivis perempuan dengan mencopot paksa hijab mereka. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, dengan memposting video para aktivis disuruh berlutut dan tangan terikat. Dan hal ini menyebabkan kemarahan sejumlah negara seperti Inggris, Italia, Prancis, Kanada, Spanyol, dan Irlandia. Irlandia juga memanggil duta besar Israel dan mengecam perlakuan yang dilakukan militer Israel terhadap peserta Semut Flotilla tersebut. Sementara Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, memanggil duta besar Zionis Israel di Italia dan menuntut permintaan maaf dari Menteri Keamanan Ben-Gvir atas perlakuan terhadap para aktivis ISF yang ditangkap. Beberapa aktivis tersebut berasal dari Italia. Sementara Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Albares, menyatakan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, dilarang memasuki Spanyol. Albares juga mengatakan langkah serupa sedang didorong agar segera diterapkan di tingkat Uni Eropa sebagai bentuk tekanan terhadap pejabat Israel yang dianggap memicu eskalasi konflik dan menghambat solusi dua negara di Palestina. Sementara Menteri Luar Negeri Kanada mengecam Israel pada hari Rabu 20 Mei 2026 atas rekaman yang sangat mengkhawatirkan dan sama sekali tidak dapat diterima yang menunjukkan
para aktivis yang ditahan dari armada kapal yang dicegat menuju Gaza. Menteri Luar Negeri Kanada menginstruksikan para pejabatnya untuk memanggil duta besar Israel terkait perlakuan buruk terhadap warga sipil di atas armada tersebut. Sebelumnya, aksi sepihak militer Zionis Israel yang mencegat konvoi bantuan kemanusiaan Global Support Flotilla atau GSF menuju jalur Gaza di perairan internasional tidak dibenarkan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan militernya melanjutkan operasi terhadap aktivis Global Support Flotilla yang berlayar menuju Gaza. Dalam video yang dirilis pemerintah Israel, Netanyahu terlihat memantau langsung operasi penyergapan dari Tel Aviv. Netanyahu juga menyebut armada tersebut sebagai upaya untuk menerobos blokade Israel terhadap Gaza. טוב, תעביר בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח. אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מעיינים, מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן ברכות מכל הלב, באמת, תמשיכו עד הסוף. תודה לכם. תודה, המים נראים נהדר. פשוט נהדר. הייתי רוצה להיות איתכם. תמסור לכולם, תודה רבה לכם. Rekaman CCTV menunjukkan momen ketika salah satu kapal dicegat oleh rezim Zionis di perairan internasional saat melanjutkan misi kemanusiaan Global Support Flotilla menuju Gaza. Rekaman tersebut merupakan bukti tindakan rezim Zionis yang diduga melanggar hukum internasional dan melanggar kebebasan navigasi di perairan internasional. Tindakan tersebut kian memicu ketegangan diplomatik global. Turut ikut dalam misi tersebut bukan saja relawan biasa. Adik perempuan Presiden Irlandia, Catherine Connolly, dilaporkan menjadi salah satu aktivis Global Support Flotilla ke jalur Gaza yang ditangkap oleh pasukan Zionis. Menurut laporan media, Senin 18 Mei 2026, Iris Independent melaporkan bahwa menurut para aktivis, Margaret Connolly adalah salah satu dari 6 warga negara Irlandia dalam flotilla yang diculik Israel. Dengan 6 dari 15 peserta asal Irlandia yang tertangkap. Saat ditanya tentang adiknya, Presiden Irlandia, Catherine Connolly mengaku sangat bangga saat adiknya Margaret Connolly ditangkap pasukan Israel. Ada 3 bot. 3 speedboat rupanya. Misi kemanusiaan Support Flotilla bukan saja ikuti orang tua yang berpengalaman. Harold, warga Malaysia yang berusia 26 tahun, berusia muda pun turut ikut dan peduli. Harold juga peduli terhadap kerja-kerja kemanusiaan dan juga sebenarnya bukan orang baru dalam dunia visual yang sebelumnya ikut di Global Support Flotilla. Harold memang sudah terbiasa terlibat dalam usaha kemanusiaan dan aktivis membantu masyarakat. Sebelum ramai diperbincangkan melalui misi GSF, Harold memang aktif sebagai videografer dan fotografer. Harold pernah membuat video komersial, campaign konten, dan kerja-kerja syuting profesional. Inilah video Harold terakhir sebelum disergap oleh militer Israel. Dia berhasil menggunakan drone-nya untuk merekam kapal Zephyro dikejar oleh kapal Israel. Tapi akhirnya kapal LNG dan kapal Asilon milik Harold terkena penyergapan dan intercept dari militer Israel. Sementara terlihat jelas dalam rekaman CCTV, kapal rezim Israel terlihat menembak dengan water cannon ke arah kapal Sirius. Setelah dirasa sulit menghentikannya,
militer Israel akhirnya menabraknya secara sengaja dan menangkap para aktivis global sumber perwakilan.